Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, buat apa yang Kau sudah berikan buat kehidupan kami, buat pemeliharaan kasih setia-Mu yang selalu baru buat setiap kami. Sekalipun dalam perjalanan hidup kami banyak hal yang kami tidak mengerti Tuhan. Ada tantangan, ada air mata, ada rasa sakit. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa ketika kami bertahan, kami tetap hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Kami akan melihat bahwa itulah jalan kebenaran dan kehidupan yang akan membawa kami tiba di mana kami semua akan menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, kuasa-Mu berdaulat penuh dan semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Ya, terima kasih buat Pak Andi, Bu Jenny yang berikan saya kesempatan untuk bisa sharing firman ya di tempat ini. Saya baru tiba kemarin dan saya percaya bahwa ada pesan Tuhan yang akan Tuhan sampaikan. Amin. Saudara melihat bahwa dalam kehidupan ini banyak orang yang hari-hari ini panik ya. Banyak anak-anak Tuhan yang panik ya, khususnya kalau saudara tahu ya banyak virus ya. Kemarin saya tiba di sini di Sydney, itu ada satu komputer yang khusus cuman bertanya, apakah selama beberapa minggu ini pernah mengunjungi China ya. Jadi kalau saudara jawab pernah, itu langsung dikarantina saudara ya. Kita begitu rasanya takut ya dengan virus yang sepertinya kecil tapi mematikan ya. Tapi saudara pernah tahu nggak bahwa di akhir zaman ini seharusnya kita belajar untuk benar-benar takut sama Tuhan. Karena ketika saudara tahu di balik semua hal yang buruk di Cina sekarang, khususnya dengan adanya kita nggak bisa lihat virus atau berapa banyak jiwa yang meninggal. Tapi hari ini di Cina terjadi penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa buat kemuliaan Tuhan. Amin. Artinya hari ini dalam keadaan apapun di masa-masa sukar, saudara nggak perlu takut. Ini semua harus terjadi. Bahkan banyak orang yang berbicara buat saya, kenapa Bu Eli justru orang makin taat, orang makin hidupi firman, orang makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, masalahnya makin segudang. Jalan hidupnya ndak makin tambah mudah. Satu hal yang saya perlu tahu, semakin saudara mengerti firman, semakin Tuhan menuntut banyak buat saudara dan saya, bukan hanya fasih secara teori, tapi praktek jadi pelaku firman. Dan iblis itu seringkali tidak suka kalau kita jadi pelaku firman. Iblis tidak suka ketika kita mulai hidup sebagai orang benar. Kenapa? Karena iblis tahu kekuatannya. Kalau orang benar itu selalu doanya besar kuasanya. Orang benar itu imannya sanggup menggeser gunung saudara. Dan orang benar itu keturunannya selalu diberkati. Itu yang membuat iblis akan berusaha dengan berbagai macam cara ketika saudara mulai melangkah di dalam jalan kebenaran. Iblis mulai goyahkan saudara dengan berbagai macam masalah, mengakibatkan saudara mulai tawar hati sama Tuhan. Mulai kecewa. Mulai menjauh dari Tuhan, dulunya punya semangat yang luar biasa ketika diberkati, tapi setelah mengalami proses pemurnian, saudara mulai jauh dari Tuhan. Dan saya banyak hari-hari ini lihat konseling saudara. Beberapa saat yang lalu ada orang yang konseling tanya, Bu Eli, saya ini orang yang cinta Tuhan, saya hidup tidak neko-neko. Saya hidup benar-benar juga hidup dalam pelayanan. Kenapa? Setelah istri saya meninggal, tidak lama kemudian anak saya meninggal. Saudara kalau lihat kehidupan seperti ini misterinya ilahi. Tapi satu hal yang saya cuma bilang, tetap setia dan bertahan sebagai orang benar.
Karena ketika saudara bertahan, ngerti enggak ngerti seperti saya, 10 tahun saya jalani sekolah kehidupan bersama Tuhan. Kalau orang tanya bukti baik berapa persen Bu Eli, maksimum 20%, selebihnya semuanya bukti buruk. Tapi apa yang membuat saya tetap bertahan hari ini? Karena saya tahu saya mau setia menjadi pengikut Kristus sampai di akhir hidup saya. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang akan selamat. Yuk kita buka firman. Jadi hari ini kalau jadi orang benar hidupnya makin sulit. Ini ayat yang jawab. Di akhir zaman 1 Petrus 4, bukan ini. Buka dulu 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Hari ini jadi orang benar harusnya saudara bersyukur daripada ya saya selalu ngomong sama orang-orang yang mengalami problem berat. Saya bilang gini, kamu lebih suka dimurnikan dengan api di dunia tapi Tuhan jamin tidak akan melampaui kekuatanmu. Api itu tidak akan membakar hidupmu atau pilih api pemurniannya di api kekal selamanya dan itu melampaui kekuatanmu. Lebih baik di sini api pemurnian itu terjadi sepanas-panasnya tidak melebihi batas kekuatanmu dan itu cuman sesaat. Tapi kalau saudara dialami pemurnian di api kekal selamanya, saudara tidak akan tahan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi kalau hari ini ada keadaan yang buruk sampai membuat saudara hari ini, Tuhan kok bisa seperti ini? Itu cuman Tuhan berkata sebagai ujian. Sedang dimurnikan kadar kemurniannya sebagai orang benar. Orang benar itu tidak lepas 3 saudara. Yang pertama iman standarnya. Karena tanpa iman orang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang kedua orang benar itu responnya harus benar. Yang ketiga orang benar itu hatinya harus selalu dijaga. Karena jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di situ akan terpancar kehidupan. Kalau 3-tiganya ini belum ada buat saudara, Tuhan akan uji nih. Dan kalau namanya ujian akhir zaman, sudah waktunya semakin singkat, saudara akan mengalami ujian akhir yang saudara buat akan sampai saudara bilang ini, wih Tuhan sekonyong-konyong, apa yang tidak pernah aku pikirkan hari ini bisa menimpaku. Dan itu banyak yang saya layani hari-hari ini. Orang yang dulunya nyaman-nyaman, hari ini diterpa badai saudara. Bahkan orang yang tidak pernah habis hartanya 7 turunan, habis dalam sekejap. Tidak ada yang tahu. Apa yang akan terjadi sejam, sehari kemudian. Dan kita baca berikutnya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Sudah sampai heran masih ditambah lagi luar biasa saudara. Berikutnya. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Yang kedua Tuhan bilang gini, kalau ada hal yang luar biasa, biasanya mungkin Tuhan masalahku biasa-biasa, tapi kali ini luar biasa. Dan Tuhan cuma bilang gini, jangan bersedih, bersukacitalah karena ini bukan kehancuran, tapi ini adalah satu bagian di mana engkau ikut pikul salibku. Engkau sedang mengambil satu tugas yang mulia ketika engkau ikut bagian dalam penderitaanku. Artinya gini, kalau engkau merasakan sesuatu yang luar biasa, itu sepertinya engkau mengikuti jalanku. Amin. Ayat ke-16, yuk kita baca, lompat. Yang pertama tadi jangan heran. Yang kedua jangan berduka cita. Yang ketiga, yuk ini. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah
ia apa saudara? Malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Artinya hari ini mungkin keluargamu, keuanganmu tiba-tiba bangkrut. Saya dulu ketika tiba-tiba suami saya selingkuh, saya malu saudara. Saya berpikir Tuhan ini aib. Ini sudah akhir dari segala-galanya. Waktu saya berdoa, bertahan sebagai orang benar, apakah keadaan saya makin tambah baik? Oh enggak. Makin luar biasa. Keadaan suami saya makin luar biasa sampai punya 2 anak. Tapi percayalah 3 hal, yuk buka. Bagaimana kita sekarang ini jadi orang benar, jangan pernah takut. Menghadapi apapun, saudara, bukan ini. Oh ya betul. Ini kunci sikap orang yang bertahan ya. Tadi orang yang bertahan, bukan ini satunya, nggak ada ya. Oh nggak ada ya, sudah. Jadi 3 hal yang saya akan bahas nanti ya. Jadi hari ini jangan heran. Yang kedua, jangan bersedih, jangan malu. Anggaplah semua ini kalau terjadi menimpa saudara, karena saudara hari ini tidak perlu heran. Karena semuanya nanti berujung kemuliaan Tuhan. Saudara sedang ikut dalam penderitaan Kristus, saudara sedang masuk di dalam ujian pemurniannya. Amin. Siap dimurnikan? Siap ikut bagian dalam penderitaan Kristus? Siap untuk menyatakan kemuliaannya? Dengan proses. Kita buka lagi di Ibrani ya. Buka Ibrani 10 ayat 32 sampai 34. Saudara percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang matanya tertuju buat orang-orang yang dilihat. Mana yang rela aku bentuk. Dan ketika saudara sudah timbul seperti emas, percayalah semuanya pasti ditambah-tambahkan. Amin. Semuanya akan dibuat indah. Ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak apa saudara? Bersuka-suka? Banyak zona nyaman? Enggak loh saudara. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan. Ini nanti yang saya akan bahas. Bagaimana hidup saya menderita saat saya bertahan. Dimurnikan tidak enak saudara, saya bertahan. Dalam perjuangan yang berat. Ke-34 langsung. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab ini kata yang luar biasa, kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Saudara, hari ini kejar kenikmatan itu cuman hartanya sementara. Bukan selamanya saudara. Buat saudara dan saya hari ini bertahan. Buka yang 3 hal tadi. Orang yang bertahan hari ini tidak akan lepas dari yang namanya banyak menderita saudara. Itu firman Tuhan berkata, memang ketika engkau hidup di dalam terang Kristus, engkau itu banyak menderita. Setelah banyak menderita, bukan hanya setelah saudara menderita, berdoa dijawab segera. Saya waktu bertahan, mempertahankan kemuliaan Tuhan, banyak menderita, berdoa sekalipun masih terus berjuang. Sampai hari ini saya berjuang dengan keras, tapi saya tahu perjuangan saya tidak akan melampaui kekuatan saya. Karena Tuhan yang menopang kekuatan saya itu sudah lebih dari cukup. Amin. Yang ketiga, rela menjalani ketidakadilan dengan sukacita. Ketika hartamu mungkin dirampas, hari ini mungkin harta itu berupa nama baik. Harga dirimu dirampas.
Seperti saya ketika suami saya berusaha dirampas oleh wanita lain dan saya berusaha mempertahankan rumah tangga saya, bukan perkara yang mudah, banyak penderitaan saudara. Saya harus rela melihat suami saya punya anak 1, punya anak 2. Bahkan dulunya tidur di rumah, terus sampai akhirnya cuman datang makan sama saya, setelah itu tidur di wanita itu. Bahkan banyak menderitanya ketika suami saya sudah bilang gini, aku sudah tidak cinta lagi sama kamu. Sudah tidak ada rasa dan kamu jangan berharap banyak. Kalau secara akal manusia, orang bilang gini, apa dasar yang membuat engkau bertahan? Dengan suami yang modelnya seperti ini, bukankah di luar sana ada banyak suami-suami yang bisa engkau tukar tambah? Kalau hidup dibuat simpel seperti pemikiran dunia, habis saudara. Tapi saya bersyukur ketika saya mengerti firman. Saya bertahan hari ini karena saya tahu Tuhan sudah menyediakan harta yang lebih kekal. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang harus saya pertahankan daripada saya mempertahankan harga diri cuman di dunia. Sesaat kalau Tuhan ketemu saya ketika saya pulang ke rumah Bapak, Tuhan tidak pernah tanya, berapa harga dirimu Eli? Berapa harga dirimu? Enggak. Tapi Tuhan akan tanya, berapa kali engkau merendahkan diri. Saat engkau dihina, saat engkau disakiti, tapi engkau rela melepaskan hakmu dengan sukacita. Karena engkau tahu, engkau mengharapkan apa yang sudah tidak kelihatan hari ini, aku sudah sediakan. Amin saudara. Ini yang membuat. Dan kalau orang bertahan hari ini, saudara tidak perlu takut. Hari ini semua yang saudara pertahankan bukan perkara sia-sia. Bagaimana orang yang bertahan? Yakobus 1 ayat 12 ya. Orang yang bertahan sampai kesudahannya pasti dijamin selamat. Yakobus 1 ayat 12. Hari ini abaikan semua. Ya, mungkin keuanganmu dulu nyaman, uangnya lancar, hari ini tersendat-sendat. Tetap bertahan sebagai orang benar. Amin. Tetap rela walaupun banyak penderitaan, ngerti enggak ngerti, enak enggak enak, tetap jalani jalan Tuhan. Amin. Berbahagialah, ini loh, orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Buka 3 hal. Hari ini saudara tidak ada kata rugi. Saya bertahan 10 tahun. Saya melihat segala sesuatu dibuat indah sama Tuhan. Saya melihat bahwa semuanya dalam perjalanan ditambah-tambahkan. Tidak pernah Tuhan mengurangkan apapun, bahkan apa yang hilang di tahun-tahun lalu. Tuhan kembalikan semua milik saya lipat-lipat di tahun-tahun ini. Tapi ya itu tadi, harus banyak menderita, berjuang. Bukan enak-enakan, rela saudara. Diperlakukan tidak adil, rela ya. Upanya ini loh saudara, berbahagia, menerima mahkota kehidupan dan pasti selamat. Saudara hari ini milih bertahan atau menyerah? Menyerah, kalau saya dulu ingat saya tahun ketiga saya mau menyerah. Mengingat harga diri saya sudah berulang kali bilang Tuhan saya menyerah. Saya menyerah pun saya tidak akan murtad dari jalan Tuhan. Saya menyerah, saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap jadi orang Kristen. Tapi saya pilih pisah. Saya tidak kuat Tuhan. Hidup sama orang yang sudah tidak menghargai, tidak mencintai saya. Buat apa? Dan ketika Tuhan berkata, engkau bertahan hari ini.
Karena engkau mempertahankan apa yang jadi kemuliaanku. Bukan mempertahankan perkara sia-sia. Engkau sedang mempertahankan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau engkau menyerah berarti engkau mempertahankan kerajaan harga dirimu. Dan kau tidak akan dapat sesuatu yang berharga. Wow. Dari situ saya bilang, ya Tuhan. Apapun yang terjadi saya tetap akan maju. Dan ketika saya bertahan tidak pernah perkara sia-sia. Tuhan itu luar biasa. Yuk kita buka 3 hal yang buka dulu. Kalau saudara hari ini bertahan yang saya akan bahas ya. Yang pertama ketika saya bertahan saya tahu bahwa sifat Tuhan itu setia. Tuhan itu jalannya selalu memberi faedah. Bukan berarti ketika jalan hidup saya dari suami selingkuh, punya anak 1, punya anak 2, itu tidak ada keuntungannya. Sangat menguntungkan saya dan seisi rumah saya. Bayangkan kalau saya tidak diproses Tuhan dengan suami yang selingkuh sampai punya 2 anak. Saya tetap jadi manusia ciptaan yang lama. Saya dulu seorang ibu sosialita, seorang istri yang walaupun jadi orang Kristen sejak lahir, suami saya bukan orang Kristen, tapi saya tidak bisa tunduk sama suami. Saya tidak bisa menghormati suami. Saat saya dimaki-maki, saya selalu balas dia maki-maki. Sehingga tidak ada karakter Kristus. Tapi hari ini ketika proses 10 tahun, makin hari Tuhan kasih saya kepercayaan makin luar biasa. Saya yang dulunya ibu rumah tangga tidak pernah kerja, otaknya on karena ditaruh di sangkar emas, tidak boleh kerja, tidak boleh ngapa-ngapain, hidupnya dimanja, tiba-tiba ngalami hal yang luar biasa. Ketakutan enggak? Takut saudara, 3 anak tidak kerja saudara. Mau kerja apa selama ini tidak bisa apa-apa. Bahkan suami saya bilang gini, kamu loh isanya apa kalau hidup tanpa aku. Ya memang sesungguhnya. Tapi ketika saya bersama Tuhan, saya bisa menanggung segala perkara sampai hari ini. Dan bahkan Tuhan membawa hidup saya bukan turun, naik jadi kepala. Amin. Amin saudara. Dan saya bersyukur. Saya hari ini bisa khotbah tanpa sekolah Alkitab. Saya bisa buku tulis renungan seri yang ke-40 tanpa sekolah Alkitab. Saya dipercaya Tuhan jadi 4 gembala persekutuan doa wanita di kota besar Jakarta, Surabaya, Bali, dan Semarang tanpa sekolah Alkitab. Bahkan anak saya sudah lulus S2 sekolah Alkitab. Hari ini dia melanjutkan sekolah konseling saudara. Dia sudah punya planning setelah pulang dia akan melayani orang-orang yang berbeban berat untuk dia konselingi. Tahu anak saya bilang, Mam, sekolah konseling itu berat loh Mam. Kenapa? Aku tiap hari disuruh praktek, dia sekolah di Amerika saudara. Prakteknya di rumah sakit, prakteknya di penjara. Untuk konselingnya orang-orang yang lagi berbeban berat. Dan saya merasa bahwa dari kejadian hidup yang dahsyat ternyata ada satu rencana Tuhan yang dahsyat. Buat hidup saya tidak pernah siap saudara. Selama 15 tahun menikah di awal, saya tidak pernah mendapati suami saya berbuat salah. Dia tidak pernah menyakiti hidup saya. Bahkan yang saya tahu dia cinta mati sama saya. Itu yang membuat saya sombong. Dan saya tidak pernah menduga-duga kalau ini bisa menimpa hidup saya. Tapi dengan kejadian hidup ini saya melihat semuanya mendatangkan kebaikan. Anak saya 3 yang harusnya orang dunia berkata hancur. Tapi Tuhan promosikan anak-anak saya lulus summa cum laude, bisa sekolah di UC Berkeley. Itu semua hanya anugerah bonus ketika saya bertahan dengan penderitaan. Amin. Bukankah penderitaan air mata saudara ditampung? Semua itu akan jadi deposito buat keturunan saudara yang akan menikmati. Jangan hitung-hitungan proses dengan Tuhan. Makin rela Tuhan, makin tidak rela. Dan saudara akan menikmati berkat itu lipat saudara. Amin. Yuk belajar 3 hal. Sifat Tuhan yang setia. Bagaimana saudara hari ini buka di 1 Tesalonika 5 ayat 24 dulu. Kalau ikut Tuhan itu tidak usah takut saudara. Tuhan itu jauh lebih setia. Kalau saudara rela Tuhan,
Aku hari ini menderita, memang tidak enak Tuhan. Bertahan buat suami yang sudah punya 2 anak, tidak cinta itu tidak enak saudara, jujur. Dicuekin pasangan hidup itu tidak enak saudara. Rasanya hidup cuma, apalagi saya hari ini anak-anak 3 sudah di Amerika. Saudara bisa bayangkan waktu anak saya di Amerika, betapa saya hidup hari itu. Rasanya Tuhan, tapi ketika Tuhan memberikan kekuatan dan dia setia, dia selalu memberikan yang terbaik. Ia memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Kalau hari ini hidupmu dipanggil Tuhan, pasti dari zona nyaman dipaksa keluar. Ketika saya terpanggil jadi gembala, saya tidak ngerti saudara. Dari orang yang tidak bisa khotbah, demam panggung, kalau suruh ngomong dulu tanya mama saya bisa gagap. Saya tidak berani. Itu cuma baca pengumuman yang sudah ada teksnya. Saya gagap dan saya tidak berani. Bayangkan buat saya hari ini kalau Pak Andi tidak stop saya bicara, saya akan overtime nanti sampai jam berapa bisa ngomong terus. Karena banyak hal yang saya alami bersama Tuhan. Amin. Itu dahsyatnya Tuhan. Ketika Tuhan panggil hidup saya jadi gembala, saya tidak punya bayangan saudara. Apakah ketika saya ngalami proses selingkuh Tuhan kasih proposal, Eli enak nanti. Dengar, ikuti aja salibku. Nanti tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kamu akan lihat. Kamu akan dipercaya banyak. Gereja-gereja akan dipercaya gembala, akan dipercaya anak yang sekolah Alkitab. Anakmu nanti bakal jadi summa cum laude sekolah ini dan suamimu bakal bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Apakah ada itu? Tidak ada saudara. Yang ada cuman gelap semua. Mau mundur ndak bisa, mau cerai ndak bisa, mau pisah ndak bisa, mau kawin lagi ndak bisa. Mau maju lebih-lebih lihat Tuhan, ndak cinta, punya anak 2, sudah ndak tidur di rumah, terus saya disuruh apa Tuhan? Loh kalau ikut Tuhan jelas seperti investasi dunia, enak saudara. Tahun ketiga ada pengembalian 20%. Tahun keempat 40%. Enak saudara. Tapi ikut Tuhan semuanya gelap loh saudara. Kenapa? Karena saudara dan saya dilatih iman. Iman itu tidak melihat, tapi percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak perkara besar dan rencana yang indah. Amin. Tuhan cuma bilang gini, jalani. Jalani ya apa Tuhan? Lah semua gelap Tuhan, apa yang bisa saya jalani? Tuhan cuma kasih pesan waktu itu, ingat ya, kesusahan sehari cukup sehari. Kamu tidak perlu berjalan pikiran ruwet-ruwet. Apa yang membuat engkau depresi hari ini? Karena engkau memikirkan hari ini susah, besok susah, besok susah, besok susah. Makanya hari ini kamu depresi. Dan Tuhan kasih saya tip, hari ini susah, besok ada pengharapan. Hari ini susah, besok pasti ada janji Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Kalau saudara punya mental seperti itu, depresi perlu enggak saudara? Itu tadi loh, bersukacitalah. Jalani satu hari, kalaupun hari ini masih masalah, enggak apa-apa. Itu bukan aib, itu bukan bencana. Tapi engkau sedang berkata sama Tuhan, Tuhan aku siap. Ambil bagian, ayo dalam pikul salib. Aku mau ikut jalan pikul salibmu. Supaya di balik salib ada mahkota, ada kehidupan, ada berkat, ada upah. Amin. Amin saudara. Enggak perlu takut. Setianya 3 hal. Lihat kalau saudara hari ini menjalani proses, Tuhan itu setia. Kalau saudara dipanggil hari ini, Tuhan lihat, ini kenaan zona nyaman. Pemurniannya tidak jalan, masih di bawah rata-rata. Tuhan bilang, mulai masuk dapur pemurnian. Saudara akan diproses. Tiba-tiba ada masalah yang datang. Sampai buat saudara, Tuhan, tidak usah takut. Karena Tuhan itu setia. Kalau dia panggil hidup saudara jadi anak yang sedang dimurnikan, dia pasti setia menggenapi janjinya. Amin. Dia akan setia memberikan saudara dan saya kekuatan.
Dia akan setia menyediakan jalan keluar. Bahkan Tuhan itu setia menggenapi janjinya. Saudara dan saya tidak perlu takut, percayalah Tuhan cuma bilang gini, setia aja. Karena semuanya pencobaan yang biasa-biasa tidak akan melampaui kekuatanmu. Ketika engkau berjalan, aku pasti sudah berikan jalan keluar. Walaupun hari ini engkau belum melihat. Sebenarnya hidup ikut Tuhan itu, kalau saudara baca di 1 Korintus buka 10 ayat 13, baca ayat itu. Saya waktu baca ini saya bilang, Tuhan, waktu penderitaan terjadi, engkau itu sudah beri jalan keluar. Tapi kita yang sok keminter. Kita seolah-olah melebihi Tuhan. Kita berpikir hancur. Kita berpikir mateng Tuhan, nasibku sial. Enggak, 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk, ini ayat yang sering saudara baca. Dan ayat ini tidak pernah asing, tapi baca kata demi kata itu akan jadi kekuatan. 1 Korintus 10 ayat 13. Nih, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Yang tidak melampaui kekuatan manusia. Kalau saudara ngomong tidak kuat berarti saudara bukan manusia, benar? Loh Tuhan kok yang ngomong tidak melampaui kekuatan manusia. Kalau hari ini saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan tidak kuat. Berarti Tuhan bilangnya, oh berarti kamu bukan manusia ya. Dan Tuhan bilang ini, sebab Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi dalam arti kata hari ini ketika saudara dipanggil, siap keluar dari zona nyaman, dikasih proses. Proses makin luar biasa. Tuhan cuma bilang gini, tenang. Enggak akan melampaui kekuatanmu. Pasti ada jalan keluar. Sampai engkau lihat bagaimana aku setia menepati janji-janjiku. Amin saudara. Yang kedua, apa tadi setia jalannya selalu memberi faedah. Buka di Yesaya 48 ya. Ayat 17 sampai 19. Kenapa saudara hari ini bertahan? Tuhan itu setia. Jalannya walaupun tidak enak, ikut Tuhan itu jalannya sempit, sesak. Kalau saudara kepingin jalan yang nyaman, itu jalannya iblis. Saya dulu sering membandingkan jalan saya dengan wanita yang berusaha menghancurkan rumah tangga saya. Saya bilang gini, Tuhan kamu tidak adil. Dia yang jahat, dia dicintai suami saya. Sementara saya yang bercucuran air mata, saya dicuekin. Saya diabaikan, bahkan saya tidak diperdulikan. Engkau tidak adil Tuhan. Rasanya di situ diperhatikan, saya enggak. Tapi Tuhan kasih saya satu rema. Kamu mau pilih jalan yang lebar atau sempit? Kalau dia jalannya lebar karena ujungnya maut. Tapi buat engkau hari ini jalani jalan yang sempit, sesak, berjalan maju, bercucuran air mata. Tapi Tuhan bilang, pulangnya kamu pasti bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasmu. Dan jalan yang sempit itu adalah jalan kebenaranku. Baca firman-Nya. Yuk, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar. Hari ini saudara dan saya diajar. Lewat proses, lewat penderitaan, saudara dan saya bukan dihukum. Tapi saudara dan saya sedang diajar. Yang mengajar engkau tentang apa yang memberi, apa saudara? Faedah. Bukan memberi racun, tapi memberi faedah yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Berikutnya 19.
maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Buka 3 hal. Saudara lihat hari ini kalau saudara sedang diajar ya, tiba-tiba tidak ada angin, ada masalah, bersyukurlah. Berarti waktunya didikan Tuhan itu sedang terjadi ya. Dan kalau saudara sedang dididik Tuhan, bersyukurlah. Karena jalan Tuhan itu selalu ada damai sejahtera yang tidak pernah kering. Jalan itu selalu berkata ada damai sejahtera. Ada kebahagiaan yang berlimpah-limpah seperti gelombang laut. Dan jalan Tuhan itu ada jaminan buat keturunanmu. Amin. Saudara hari ini mau milih jalan yang sesak atau jalan yang lebar? Kalau jalan lebar memang nikmat di depan. Tapi nanti di belakangnya saudara akan dituntut bayar harga. Tapi kalau jalan Tuhan memang berjalan maju, bercucuran air mata, jalannya nyesek, sempit. Tapi di akhir jalan itu selalu ada damai sejahtera. Selalu saudara, selalu ada kebahagiaan. Daripada enak di awal tapi hancur, saudara nanti tidak tahu. Saya pernah satu kali ketemu dengan seorang wanita, ya. Dan saya sempat ngobrol, dia curhat sama saya. Orangnya cantik, masih muda. Ketika suaminya menyakiti dia, ya, saya cuma bilang gini, bertahan. Sudah, jangan balas suamimu. Biarkan itu bagiannya Tuhan. Suatu kali Tuhan itu pasti memulihkan keadaan rumah tanggamu. Tidak mungkin janjinya tidak digenapi. Tapi ini sudah kelewatan dan sebagainya. Dan singkat cerita ketika saya nasihati, dia tidak dengar. Dia balas perbuatan suaminya, dia ambil suami orang. Ya, enak ya ambil suami orang. Dan saya lihat kalau dia posting, wah bahagia saudara. Dibeli mobil Alphard baru, wah ya. Tas branded, semua diposting ya. Terus kelihatan foto berdua sepertinya Teletubbies saudara ya. Kalau saya lihat, aduh Tuhan itu Teletubbies sama pasangan. Saya lihat lagi suaminya orang ya ganteng saudara. Tapi tidak berapa lama setelah ini saya dengar habis saudara. Hancur semuanya. Dia ditinggal ya. Dan hari ini dia terpuruk sampai minum obat depresi yang berat. Bahkan tidak ada satupun yang dia dapat dari suami orang. Semuanya habis. Uang jin dimakan jin, itu istilahnya. Uangnya panas pasti berakhirnya dengan panas saudara. Tapi buat orang benar, walaupun tidak instan harus bertahap dapat berkat. Tapi percayalah janji Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan saudara dan saya kaya, susah payah tidak akan menambahi. Amin saudara. Hari ini dia lihat anak-anaknya hancur saudara. Bagaimana lihat orang tua yang hidup kumpul kebo sama suami orang bisa punya masa depan anak-anaknya. Hancur saudara. Percayalah kalau saudara dan saya hari ini ikut jalannya Tuhan seperti saya. Hari itu ketika saya berjalan maju sakit semuanya. Tidak ada damai di awal, benar. Karena saya lihat suami saya, tiap kali saya dapat bukti suami saya pergi ke luar negeri dengan wanita itu. Rasanya hati tidak pernah damai. Sampai satu kali Tuhan ingatkan buat hidup saya. Eli, orang berbahagia, orang bersukacita itu keputusan. Bukan bergantung sama suamimu. Kalau hari ini suamimu berselingkuh sampai punya 2 anak, engkau ngambil keputusan untuk bersukacita karena engkau tahu di dalam Kristus selalu ada pengharapan, maka engkau tidak akan terus hidup dalam kesedihan. Dan untung saya nurut saudara. Kalau saya tidak nurut apa jadinya? Mungkin 10 tahun ini hidup saya cuma dihabiskan untuk merenungi nasib. Tiap kali lihat
perbuatan suami saya, nangis-nangis, mengasihani diri sendiri. Mungkin hari ini saya kena kanker, saudara. Kalau enggak saya depresi, saya ke rumah sakit jiwa. Tapi saudara lihat, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ketika Tuhan bilang gini, settingan hatimu harus benar, jadi orang benar, gembira. Itu keputusan. Coba kalau selama hidup saudara cuman gembira, karena ketika saudara diberkati, dipulihkan, berarti 90% waktu yang saudara habiskan cuman itu untuk habiskan sedih. Tapi hari itu ketika saya ngerti firman, saya tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melihat janji Tuhan. Obat yang manjur untuk melihat masa depan. Obat yang manjur untuk melihat berkat Tuhan ada di atas hidup saya. Amin. Tapi justru hati yang sedih itu racun yang manjur buat saudara sakit. Buat saudara depresi, racun yang manjur buat masa depanmu suram. Jadi keputusannya hari ini pulang dari tempat ini. Tidak usah tunggu hasil baru bisa bergembira, bersukacita. Tapi bergembira setiap saat karena Tuhan setiap saat ada di dalam hidupmu. Itu jauh lebih penting. Amin saudara. Yang terakhir, yuk pemain musik boleh siap. Bagaimana Ulangan 7 ayat 8 sampai 9 ya. Bagaimana tangan Tuhan yang kuat. Hari ini ada tangan Tuhan. Mungkin kau saudara tidak lihat tangannya itu di mana. Tapi tangan kuat itu selalu menyertai saudara dan saya. Yuk buka Ulangan. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Berikutnya 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasihnya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Artinya hari ini Tuhan bilang, yuk belajar jadi anak Tuhan yang setia. Amin. Belajar. Kita semua tidak ada yang bisa setia kalau lihat kenyataan. Kalau tunggu hasil saya mungkin sudah menjauh dari Tuhan. Saya mungkin bisa jadi pelakor. Mungkin saya bisa ciptakan jalan hidup saya sendiri. Tapi percayalah, buka 3 hal. Tangan Tuhan yang kuat. Saudara hari ini tidak perlu takut. Di balik masalah itu ada tangan kuat yang walaupun tidak kelihatan. Tangan ini pasti membawa kita keluar lebih dari pemenang. Saudara dan saya tidak pernah ditetapkan untuk jadi orang yang kalah. Mungkin kelihatannya hari ini hidupmu kalah. Bukan kalah, ngalah sesaat. Karena saudara dan saya pasti menikmati kemenangan itu bukan hanya sekedar menang, tapi lebih dari pemenang. Tuhan pasti menebus hidupmu dari perbudakan. Hari ini masalah yang berat itu karena Tuhan mau bebaskan hidupmu bukan dari masalah terlebih dahulu, tapi perbudakan dosa. Kalau masalahmu belum selesai, Tuhan itu tetap buka surganya buat masalah, buat hidup saudara. Apakah kalau mati saudara ditanya gini, masalahmu sudah selesai belum? Tidak loh. Tapi Tuhan akan bebaskan saudara hari ini dari perbudakan dosa. Kalau dosamu tidak selesai, pintu surga tertutup saudara. Karena darah dan daging tidak akan dapat tempat dalam kerajaan surga. Hari ini hidupmu benar-benar tidak usah ragu, pada akhirnya janji itu pasti digenapi. Bahkan Tuhan bilang gini, janji itu bukan hanya untuk engkau, tapi beribu-ribu keturunan. Artinya hari ini kalau saudara nabur sesuatu kebenaran, tidak perlu takut. Yuk bangkit berdiri. Dan saya cuma mau kesaksian bagaimana di akhir hidup saya hari ini. Mungkin saudara tanya, Bu Eli, proses masih berjalan? Masih. Tapi yang saya lihat proses itu saya sudah keluar dari lebih pemenang. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah tetapkan buat hidup saya. Lahiriah saya makin merosot, tapi batinnya saya di-upgrade Tuhan dari hari ke hari. Amin. Dan hidup saya sendiri secara ajaib Tuhan bentuk. Suami saya hari ini
sudah jadi suami yang bisa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, buat saya mujizat. 15 tahun zona nyaman, saya bercucuran air mata, saya berdoa buat terima Yesus, dia tidak bisa terima Yesus. Tapi hari ini justru di tengah proses selingkuh, orang tanya, Bu Eli gimana caranya suami bisa kenal keselamatan. Bahkan seluruh pelayanan saya yang membiayai, yang mendanai semuanya suami saya. Itu satu mujizat buat saya. Kalau saya tidak didukung sama dia, saya tidak bisa jalan apa-apa saudara. Karena saya tidak kerja. Dan ketika saya tidak kerja, orang tanya gimana caranya berkat. Saudara perlu tahu, saya tidak kerja, tapi berkat Tuhan itu secara luar biasa ada dalam hidup saya hari ini. Bahkan yang dulu hilang dicuri wanita itu, Tuhan kembalikan hari ini lipat-lipat dalam hidup saya. 3 anak saya yang orang dunia berkata hancur, masa depannya suram. Justru Tuhan yang besar membuktikan anak-anak ilahi, anak-anak yang luar biasa itu ada di dalam kehidupan saya dan suami saya. Bahkan hari ini suami saya bisa berdoa saudara, bisa baca firman, bisa punya satu orang yang dipercayai, satu orang pendoa yang begitu banyak mendukung dia. Saya takjub dengan karya Tuhan, menggenapi semua janjinya satu persatu. Dan semua keadaan hidup saya jauh lebih baik. Hubungan saya sama suami hari ini jauh lebih baik. Dulu zona nyaman masih sering bertengkar saudara. Dulu zona nyaman masih bisa tidur kanan, lihat tidur kiri, satu rumah enggak ngomong. Tapi hari ini setelah 10 tahun jujur saya enggak pernah bertengkar. Saya belajar jadi istri yang tunduk total sama suami. Enggak menghakimi suami, terima dia suami apa adanya. Saudara pikir orang yang berbuat dosa itu enak? Enggak. Suami saya ngalami banyak hal saudara, makanya bapak-bapak hari ini jangan sampai berbuat dosa ya, pikirnya berbuat dosa minta ampun selesai, enggak, ada harga yang harus dibayar. Suami saya hari ini ngalami masalah dulu di awal proses, dia kena jantung saudara. Pada waktu saya sudah menyerahkan sama Tuhan, bukan berarti saya mendoakan yang buruk, tapi hari ini dia bisa lihat semua yang dia lakukan itu ada sebab dan akibat. Bukan berarti bebas saudara, tetap ada harga yang harus dibayar. Tapi justru hari ini saudara, ketika saudara rela jalani pikul salib, kelihatannya sakit, tapi saudara akan menikmati upah yang akan saudara nikmati. Yuk nyanyi.